Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Jemaat Kristus dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi wejangan hidup untuk persekutuan kita pada hari ini dalam minggu ke-23 setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita dengarkan, saya bacakan untuk kita. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa usaha mensejahterakan kota adalah merupakan kewajiban pemerintah dan kaum legislatif saja. Yang berperan dalam mengusahakan itu difahami hanya mereka saja. Itu sebabnya banyak orang yang hanya menjadi penonton dan tukang kritik dalam usaha mensejahterakan kota. Ada yang tidak mau tahu dan ada yang tidak mau memberi kontribusi bantuan. Kerjanya hanya melihat dan menilai saja. Mungkin kita juga pernah di posisi yang demikian, hanya mengkritik tapi tidak mau mengupayakan atau memberikan sumbangsi, baik berupa pemikiran ataupun tenaga, atau mungkin juga dalam bentuk dana, untuk mengupayakan bagaimana kesejahteraan di tempat lingkungan kita tinggal dalam skala kecil atau dalam skala besar, bagaimana turut serta kita dalam mensejahterakan bangsa negara kita ini. Sebagaimana kita ketahui, sejahtera adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hidup yang aman, makmur, dan tentram. Jadi kalau dikatakan aman, makmur, dan tentram, tentunya bukan hanya tugas seseorang saja atau satu orang, melainkan dikatakan menjadi tanggung jawab bersama dengan segenap elemen bangsa, termasuk juga perihal keberadaan gereja atau umatnya, sebagai bentuk panggilan iman
untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam bentuk ketentraman, kemakmuran, dan juga rasa aman. Kota yang sejahtera tentunya akan memiliki pengangguran yang minim. Kejahatan juga akan berkurang, tidak seperti yang sekarang ini. Setiap hari dalam media elektronik maupun dalam surat kabar, ataupun mungkin yang kita lihat sendiri di dalam lingkungan kita, kejahatan semakin bertambah, dan semakin bertambah, terutama di masa pandemik ini. Ketika ekonomi semakin terhimpit, lapangan pekerjaan di beberapa tempat atau di beberapa instansi akhirnya harus gulung tikar hanya dikarenakan pendapatan yang tidak sesuai, maka otomatis kejahatan juga bisa bertambah karena ada ketimpangan kehidupan sejahtera. Orang yang sejahtera bisa menjadi umpan atau bisa menjadi tempat yang empuk bagi mereka yang tidak memiliki kehidupan sejahtera, menjadi tempat untuk mengambil, mengais yang bukan menjadi miliknya. Lalu ketika kota itu atau tempat yang kita diami itu sejahtera, yang pasti angka kemiskinan juga akan semakin berkurang. Maka yang dulunya terjadi ketimpangan, maka pelan-pelan akan menjadi sama rata dalam ekonomi, dalam sosial, maupun dalam sisi kehidupan yang lain. Hal ini tentunya dapat dicapai bukan hanya karena upaya seseorang, tetapi oleh bersama-sama menunjukkan kualitas hidup yang suka bekerja keras dan mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, menerima, dan juga mau memberi, serta tidak lupa memberikan pertolongan atau upaya bantuan untuk mengangkat kehidupan mereka satu tangga saja supaya bisa menikmati yang namanya sejahtera. Hal ini juga yang mau diingatkan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda ketika di dalam pembuangan Babel. Ketika mereka merasa seperti tidak berharga dibandingkan dengan penduduk asli daripada kota yang mereka diami, mereka merasa tidak dianggap atau seakan-akan hanya sekedar menjadi orang asing yang tidak perlu untuk dibantu atau dihargai maupun dihormati. Maka melalui firman Tuhan hari ini dikatakan walaupun dalam pembuangan di kota lain, bangsa itu juga harus bisa melakukan dan memberikan yang terbaik bagi tempat huniannya. Membuang jauh-jauh perasaan seperti orang yang terasingkan, atau membuang jauh-jauh perasaan seperti orang yang tidak diterima. Tetapi mereka juga harus ikut memberikan sumbangsi, bantuan, daya, tenaga, supaya mereka juga bisa sejahtera bersama dengan orang yang berada di kota tempat mereka berdiam. Itu sebabnya dikatakan sejahtera kotanya, maka sejahtera pula lah hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekitar tahun 594 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar mengangkut Raja Yehuda, yaitu Yoyakin dan sebagian besar penduduk Yerusalem, termasuk para tua-tua, para imam dan nabi-nabi ke dalam pembuangan di Babel. Dari antara mereka, ada yang tidak diangkut ke Babel dan tertinggal di Yerusalem. Salah satunya adalah Nabi Allah yang masih muda, anak Imam Hilkia dari Anatot di tanah Benjamin yang bernama Yeremia. Dialah yang kemudian mengirimkan surat kepada orang Yerusalem di dalam pembuangan Babel melalui utusan Zedekia Raja Yehuda kepada Raja Nebukadnezar di Babel, dengan mengingatkan bahwa mereka berada di Babel itu karena kehendak Allah, bukan karena Allah membenci mereka, tetapi Allah ingin memperbaiki kehidupan mereka dan perilaku mereka yang sudah menyimpang, menyadarkan mereka atas kedegilan hati mereka yang selalu berulang-ulang mendukakan hati Allah atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah.
Karena itulah diharapkan supaya mereka jangan menyia-nyiakan kesempatan selama mereka menjalani hidup dan berkiprah di negeri buangan itu. Walaupun keberadaan mereka di Babel adalah sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau cara hidup yang tidak setia dan taat kepada Allah, namun mereka harus bisa menerima bahwa Babel telah menjadi tempat tinggal mereka. Karena itulah mereka didorong untuk hidup secara normal. Bahkan dikatakan, bangunlah rumah untukmu sendiri. Bentuklah sebuah keluarga. Carilah istri untuk anakmu dan suami untuk anakmu perempuan. Biarlah mereka berkeluarga, berketurunan, dan bertambah banyaklah. Lalu kemudian mereka juga diberikan tugas dan tanggung jawab berusaha sungguh-sungguh mengolah alam yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka, serta tidak lupa mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Tuhan Allah menempatkan mereka. Walaupun pemerintah Babel tidak mengenal Allah dan penyembah berhala, namun selama raja masih memberi perlindungan terhadap rakyat atau bangsa itu di tanah Babel, maka mereka harus menunjukkan sikap loyal mereka melalui cara menghormati pimpinan, menjaga ketertiban, memelihara ketenangan, dan tak lupa menciptakan kesejahteraan. Bagaimana caranya mereka memberikan upaya atau sumbangsi? Sebagai turut serta, mereka juga adalah penduduk yang mendiami kota Babel itu. Dikatakan, doakanlah. Doakanlah supaya kota itu tetap makmur, supaya kehidupan di sana tetap sejahtera dan situasinya tetap aman. Sebab untuk sementara waktu, kesejahteraan mereka bergantung kepada kemakmuran dan kesejahteraan kota Babel. Memang sekilas kalau kita dengar, jika kota mereka yang mereka tempati itu makmur, maka mereka juga akan makmur. Mungkin kita memahami terlalu egois. Tapi itu sebenarnya adalah sebuah pemikiran praktis dan sehat. Karena apa? Di satu sisi memang benar. Ketika mereka hidup bahagia, maka secara tidak langsung itu juga akan mengalir kepada kita. Karena mereka juga akan terbuka tangannya. Ketika Raja Nebukadnezar juga memberi mereka ruang untuk hidup, berkembang, bertumbuh, dan menghasilkan untuk diri mereka sendiri. Kalau dikatakan pembuangan atau perbudakan yang dialami oleh nenek moyang mereka pada masa di tanah Mesir sangat jauh berbeda dengan pembuangan atau perbudakan yang mereka alami di kota Babel. Di Babel mereka masih bisa berkarya. Mereka masih punya keleluasaan, masih punya kebebasan. Penindasan atau penderitaan yang dialami di pembuangan yang pertama, kalau dikatakan, ya hampir-hampir jauh lah. Katakan, hampir-hampir mendekati seperti tidak ada untuk mereka nikmati di sana. Maka diingatkanlah kepada mereka, berhentilah untuk melihat diri sebagai korban, sebagai budak, sebagai yang menderita, yang tertindas. Jangan menyerah, rencanakanlah hidupmu, berkontribusilah secara positif. Jangan hanya meratapi keberadaan dalam pembuangan di Babel dengan bertanya-tanya, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Bisakah secepatnya kami menghitung itu, secepat itu juga lah berlalu pembuangan ini? Dan jangan menganggap seolah-olah Allah itu tidak ada bersama dengan mereka, hanya berada di kota Yerusalem. Kita tahu Allah itu adalah omnipresent, tidak terbatas atau tidak terpaku kepada satu tempat. Tidak hanya dibatasi ruangan, dia berada dimanapun orang yang percaya itu berada. Ketika orang memanggil, dia berada bersama dengan mereka.
Lebih lanjut dikatakan jangan hanya bergantung kepada Babel saja, layaknya seperti benalu yang menempel di sebuah pohon. Tapi mari berkaryalah, berkiprahlah, menghasilkan, berbuatlah. Karena setiap orang punya talenta, punya kemampuan, punya kepintaran, dan punya pemahaman untuk menghasilkan yang baik, terlepas dari semua masalah yang dia alami. Mereka harus tetap berjuang demi kota tempat tinggal mereka, walaupun berbeda suku dan juga termasuk ritus-ritus penyembahan atau peribadahan. Akan tetapi, berbicara tentang peribadahan, dengan tegas diingatkan kepada mereka, jangan sekali-sekali terpengaruh kepada penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lihat menjadi kebiasaan penduduk di kota Babel. Tapi apa yang menjadi pegangan dan prinsip iman mereka sedari awal, menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah yang mencipta, maka demikianlah mereka harus berpegang teguh sembari mereka menyadari diri dengan segala perbuatan atau kesalahan yang mereka lakukan. Mereka harus berkontribusi demi kesejahteraan bersama. Kenapa dikatakan jangan hanya meratapi, jangan hanya menghitung? Karena keberadaan mereka di kota Babel ternyata bukan hanya untuk 2 atau 5 tahun, tetapi digambarkan untuk 70 tahun lamanya mereka berada di dalam pembuangan itu. John Calvin menekankan bahwa orang-orang Israel harus mengerahkan diri mereka secara total, sehingga tidak membawa kehancuran bagi bangsa Babel, tetapi membawa kesejahteraan bagi bangsa atau kota di mana mereka berada. Lebih tumakas didok, ikon benget mana sida manaon, huhut mangari mangi diri, asa sahat Tuhamu bawon niroha, jala makirim di haluaon, naung di baga-bagahot de batam, dung 70 tahun di habuangan. Hidu dihirim de batasian nasida. Ditonga ni bangsa Babel, didok, ikon gabe sitiruam manian. Diparange, doho diparnguluon na badia, lumobi nang diaka peribadahan tu de bata Jehovah. Asa sogot haduan, ape mamusetu nasida padohan, bangso na badia, harajaon malim-malim di debata, ditongani sa luhut bangso. Saudara-saudari yang terkasih, pembuangan di Babel ini menjadi ladang pembentukan ketaatan dan kesetiaan umat Allah. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kembali identitas dan jati diri mereka sebagai umat dan bangsa pilihan. Maka ketika itu semua telah tergenapi, maka dengan demikian rancangan Tuhan bagi penduduk Yerusalem yang terbuang umat kepunyaannya, orang akan mengatakan adalah rancangan damai sejahtera, yaitu pengharapan akan keselamatan kekal di dalam Tuhan. Bukankah dikatakan Allah itu tidak menginginkan kematian orang-orang jahat hanya dikarenakan perbuatannya yang jahat, melainkan mereka harus kembali ke jalan yang benar, supaya kehidupan yang kekal dan mahkota kerajaan sorga menjadi kepunyaan mereka. Simbolis atau identitas sebagai bangsa pilihan itu tidak hanya tersemat layaknya seperti baju saja yang bisa berganti-ganti, tetapi itu sudah menjadi nadi atau kehidupan mereka, sehingga orang akan mengenal bahwa benarlah mereka itu adalah bangsa pilihan, karena dari kehidupan mereka tercermin bagaimana Allah itu sebenarnya. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal ini tentunya juga bisa menjadi peringatan bagi kita, terutama di masa pandemik ini. Bukan mengatakan bahwa pandemik ini merupakan bentuk hukuman dari Tuhan, melainkan pahamilah
Masa pandemik ini merupakan masa bagi kita untuk mengingat kembali apa-apa saja yang terbaik yang sudah kita lakukan bagi kita, bagi sesama kita, bagi pemerintah kita, bumi kita, gereja kita, dan termasuk juga kepada Tuhan kita. Pertanyaannya, masihkah kita berjuang bersama mereka demi kesejahteraan bersama? Sebab bisa saja orang atau kita mengatakan, terutama di masa pandemik ini, ya sudahlah, jalani masing-masing sajalah. Situasinya toh juga masih tetap begini. Tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhir dan bisa dikatakan kembali pulih atau normal. Yang bisa dilakukan hanya berdoa saja, berdoa dan berdoa saja. Banyak orang lupa, selain berdoa, mereka masih bisa berkarya. Tentunya tidak harus dengan pengaruh yang besar, tapi dengan hal-hal kecil saja sekalipun, itu juga sudah memberikan dampak atau kontribusi yang positif. Selama ini, mungkin kita terlena dengan melakukan hal-hal yang hanya berkenaan dengan diri atau keluarga, atau mungkin hanya untuk orang yang kita kenal saja. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang lain yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita kenal atau belum pernah bertemu dengan kita? Adakah kita juga memikirkan dan mengupayakan hal terbaik yang bisa mereka nikmati di kemudian hari lewat tangan atau jalur yang lain? Saudaraku, peringatan ini bukan hanya untuk orang per orang saja, tetapi juga untuk kelompok-kelompok yang ada, baik itu kelompok marga, baik itu para sahutaun, baik itu ikatan-ikatan kerja atau ikatan-ikatan alumni. Apakah ada dampak positif keberadaan kita di lingkungan kita berada? Demikian juga dengan gereja atau jemaat. Adakah dampak positif kehadiran kita yang baik bagi lingkungan sekitar? Kiranya pertanyaan ini selalu terngiang-ngiang untuk membawa kita masuk kepada sebuah langkah, kepada sebuah niat, kepada sebuah keinginan atau harapan, bahkan tindakan nyata. Saya ingin memberikan kontribusi yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Atau mungkin kalau dulu saya hanya diam berpangku tangan menjadi tukang kritik atau tukang menilai, tiba saatnya saya maju menjadi pelaku yang memberikan dukungan dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya sekedar omdo. Setiap orang, keluarga, dan masing-masing kelompok atau persekutuan dikatakan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, baik dalam ekonomi, baik dalam sosial, termasuk juga dalam hal rohani. Pesan doa syafaat untuk kesejahteraan ini juga bisa mengingatkan kita pada ajaran segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bangsa Yehuda juga dalam masa pembuangan Babel diingatkan hal yang sama. Ketika engkau menginginkan hidupmu sejahtera, maka upayakanlah kesejahteraan tempat di mana engkau tinggal. Maka ketika semua keadaan baik-baik saja, maka hidupmu juga akan baik-baik saja. Saudara-saudara, peran kita bagi bangsa ini memiliki arti yang sangat besar. Katakanlah untuk bangsa ini dulu, bukan untuk dunia. Mau atau tidak mau, Tuhan menaruh kita di bumi Indonesia ini untuk memberi dampak bagi bangsa ini. Jangankan untuk bangsa, mungkin kita berpikir terlalu jauh untuk menatap berbicara tentang bangsa. Bagaimana dengan wilayah tempat kita tinggal? Diinginkan juga kita memberikan dampak positif bagi wilayah tempat kita tinggal. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka marilah kita terus menyatakan sikap kita, melakukan sesuatu dan mengusahakan kesejahteraan bangsa atau kota atau daerah atau wilayah yang kita tinggali.
sambil membekali hidup kita agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang buruk. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau kembali mengajar kami untuk menjauhkan tindakan ego dari kehidupan kami ini. Biarlah kami kiranya senantiasa mementingkan kepentingan kami bersama, kesejahteraan kami bersama, kemakmuran, ketentraman, dan keamanan kami bersama dimanapun kami tinggal, tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat apakah yang sama antara kami dengan orang di sekitar kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika mereka hidup dalam damai sejahtera, maka kami juga bisa hidup dan merasakan damai sejahtera yang daripadamu. Maka biarlah ya Tuhan firman-Mu ini menjadi penuntun bagi langkah kami, menjadi pembuka dan juga menjadi penggerak utama bagi kehidupan kami, untuk kami mau berkontribusi, memberikan dukungan positif yang nyata. Tidak hanya duduk diam menanti, hanya mengkritik dan menilai saja, hanya sekedar berkata-kata, tapi kurang di dalam tindakan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa mewujud nyatakan ajaran firman-Mu lewat tindakan yang baik, melalui perkataan, terlebih utama melalui perbuatan kami, agar kami dan orang-orang di sekitar kami hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini Engkau beri kami lagi waktu untuk boleh bersekutu bersama dengan-Mu, dengan keluarga kami, dengan orang-orang terkasih kami. Biarlah kami bersama-sama diubahkan menjadi orang-orang yang takut akan Engkau dan yang selalu mau dan siap sedia Engkau pakai menjadi alat-Mu, membawa pembaharuan, menciptakan hal sukacita dimanapun kami berada. Berkati ya Tuhan bangsa kami ini, negara ini, bumi ini yang hingga kini masih dilingkupi oleh pandemik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menunjukkan kuasa-Mu, memampukan kami dengan hikmat yang daripadamu, memahami situasi ini untuk tidak hanya duduk diam berpangku tangan, tapi mari kami bersama-sama mengupayakan yang terbaik demi keamanan, demi kesejahteraan, dan juga demi keselamatan dan kesehatan kami bersama. Biarlah kami Engkau bentuk menjadi pribadi yang taat dan setia terhadap segala anjuran pemerintah kami, agar kiranya kami boleh memperkecil penyebaran virus corona ini di sepanjang bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara-saudari kami yang terkena dampak corona ini. Mereka yang sakit membutuhkan pemulihan. Mereka yang terimbas ekonominya membutuhkan penguatan yang daripadamu. Ya Yesus ya Tuhan kami percaya Engkau maha melihat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan hati mereka. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk tetap berhikmat dalam menghadapi situasi yang mereka jalani, supaya mereka tidak lemah di dalam iman, tidak lemah di dalam pengharapan, tetapi tetap meyakini bahwa dalam waktu yang mendekat Engkau akan memberikan mukjizat-Mu yang nyata dalam kehidupan dan pergumulan mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk penyelesaian renovasi bait-Mu ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai langkah setiap panitia yang telah terpilih, mengubah dan membukakan pintu hati para orang-orang terkasih yang merindukan pendirian bait-Mu. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa mengingatkan kami untuk bersatu hati, bersama-sama mengupayakan yang terbaik dalam rangka penyelesaian renovasi bait-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pelayan-Mu yang senantiasa mengupayakan pekabaran Injil dimanapun mereka berada, agar mereka tetap di dalam lindungan tangan-Mu, tubuh yang sehat, bersukacita, dan tetap di dalam iman dan pengharapan yang teguh. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita aminkan di dalam hati sembari mengucap syukur. Kita akan memberikan persembahan kita sembari bernyanyi dari buku nyanyian 763. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk itu, hendaklah kita memberikan diri kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Janganlah kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi juga yang ada di sekitar kita. Berdoalah untuk pemimpin kita dan juga pemerintah kita supaya semua menjadi baik. Berdoalah juga untuk kota di mana kamu tinggal kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini, kerjakanlah pekerjaan yang baik, lakukanlah perintah Tuhan supaya kamu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jangan takut, sebab Tuhanlah yang menyertai engkau. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untukmu Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Kristus dimanapun Anda berada. Senantiasa taati protokol kesehatan. Sehat selalu bersama dengan orang-orang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.